Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Herunisa, guru SMA Negeri 7 Wajo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi pewarisan sifat hukum 1 Mendel pada kelas 12. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap gerak. Kepada Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap gerak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat? Semangat. Anandaku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Saya minta tolong kepada Baso untuk memimpin doa temannya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Sebelumnya mari kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Amin. Saya cek dulu kehadirannya. Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua? Hadir. Desvi ada enggak? Ada. Coba berbesar suaranya. Desvi hadir? Oh, alhamdulillah. Ya. Siap belajar? Siap. Yuk kita cek semangat dulu. Kita pakai yel-yel kelas. 12 khusus. Energi. Oh, alhamdulillah, semangat ya. Yang tadi ngantuk tidak jadi ngantuk lagi. Oke. Masih ingat nggak pelajaran pada pertemuan minggu lalu ya? Ada kita membahas masalah genetik ya. Ya. Ada yang ingat apa fungsi gen? Untuk mewarisi sifat. Ya? Untuk mewarisi sifat. Untuk mewarisi sifat. Ada yang lain? Ya, silakan. Untuk menurunkan informasi genetik. Artinya berhubungan dengan pewarisan sifat ya, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, sama jawabannya nak, cuma redaksinya berbeda tapi sama masuknya ya. Iya. Jadi berkaitan dengan pewarisan sifat. Nah, contoh pewarisan sifat itu seperti apa sih? Rambut keriting yang dipunyai oleh ayahnya diturunkan kepada anaknya. Ya, bentuk rambut, warna rambut, ya. Pada tumbuhan juga bisa ya? Bisa. Jadi semua makhluk hidup ada faktor gen, ada pewarisan sifat ya. Ya.
Nah, pernah mungkin mendengar tanaman hibrida atau hibridisasi pada tanaman? Iya. Ini adalah contoh-contoh tanaman yang dikembangbiakkan dengan cara persilangan ya. Ya. Ada beberapa contoh di sini. Ini ada gambar buah apa ini? Apel. Ya. Persilangan dari apel resi dengan apel piret dari Inggris menghasilkan buah apel yang memiliki rasa mirip minuman bersoda. Jadi mungkin agak kresek-kresek itu. Ya. Seperti katanya memiliki rasa mirip minuman bersoda ya. Itu contoh. Nah, ini salah satu contoh daripada hasil persilangan tanaman ya. Kemudian ini ada lagi anggur, grapes ya. Cotton candy grapes merupakan sejenis buah anggur hijau yang rasanya mirip dengan gula kapas ya. Ini didapatkan dari proses persilangan varietas tanaman anggur. Jadi antar varietas ya. Ya. Tanaman hibrida yang lain misalnya nangkadak. Apa itu nangkadak? Ya, coba dibaca. Hah? Nangka tambah cempedak. Ya, menghasilkan nangkadak dari perkembangan ilmu teknologi yang ada sekarang ya. Jadi manusia semakin meningkatkan ilmunya ya dalam menyilangkan beberapa varietas bisa ya. Menyilangkan beberapa varietas untuk menghasilkan produk atau tanaman sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan. Pasti maunya hasilnya bagus ya. Semangat? Alhamdulillah. Iya. Nah, kira-kira sampai di sini kita mau belajar apa? Belajar hereditas, pewarisan sifat? Ya. Tadi sudah ada judulnya di depan, masalah hukum pewarisan sifat ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mau mengetahui ada beberapa istilah-istilah penting dalam pewarisan sifat ya. Silakan nanti bantu Ibu untuk cari literatur ya. Ya. Ada beberapa istilah. Sebelum kita masuk ke masalah pewarisan sifat, kita harus tahu istilah-istilah dulu ya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan dulu gamet. Bagaimana cara menentukan gamet dari suatu genotip melalui suatu ada rumus ya. Rumus penentuan gamet. Nah, supaya bisa lanjut nanti melakukan persilangan harus tahu dulu cara penentuan gamet. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini baru masuk ke hukum 1 Mendel. Ya. Yang keempat adalah, nah ini menghitung atau menentukan peluang rasio genotip dan fenotip dari persilangan, sebuah persilangan. Ya. Pada slide berikutnya, nah, gambar apa ini? Bunga apa? Oh, berarti kelihatan ya. Iya. Bunga mawar. Sudah pernah lihat mawar yang beraneka ragam warna? Oh, ada yang belum. Ada juga yang sudah. Berarti yang sudah mungkin ada di rumahnya ya. Iya. Mengapa tanaman mawar pada gambar ini dapat memiliki beberapa varietas? Kira-kira? Hah? Karena terjadi persilangan. Iya, ada persilangan, hasil persilangan. Jadi sama dengan contoh gambar yang pertama tadi ya. Jadi itu adalah teknologi dari manusia ya untuk menyilangkan sesuatu, menghasilkan hal yang baru ya, hal yang baru. Nah, kira-kira dari Ananda mengamati gambar di atas bunga mawar, ada yang katanya belum pernah lihat, ada yang sudah melihat beraneka ragam warna. Coba buat pertanyaan, masalah apa yang bisa kita kaji dari mengamati gambar yang berbeda-beda tersebut? Silakan. Ya, silakan Baso. Apa yang menyebabkan warna dari bunga mawar itu bisa beraneka ragam? Apa yang menyebabkan pada tanaman mawar tersebut ya bisa beraneka ragam? Ya. Ada yang lain? Oke, silakan. Andi Ikhlas. Pertanyaan saya sebagai contoh, pernah saya menghilangkan bunga tetapi warna merah dengan warna putih, tetapi hasilnya itu bukan gabungan dari merah dan putih, warna merah saja. Oh iya. Oh, ini bingung temannya menyilangkan sesuatu bunga berwarna merah dan putih. Ternyata hasil persilangannya adalah merah. Iya, merah semua. Mungkin maksudnya temannya
putihnya kenapa ya? Kenapa nggak muncul ya? Iya. Iya, oke. Masih ada, Nak? Masih ada pertanyaan? Ya, silakan Yusril. Misalnya persilangan antara varietas yang berbeda menghasilkan varietas yang baru. Bisakah persilangan antara varietas yang berbeda menghasilkan varietas yang baru? Nah, pada gambar di atas ini kan ada beraneka ragam warna ya. Bisa disebut di atas ini beraneka ragam varietas ya. Sama-sama mawar tapi beda varietas. Nah, bisakah? Ya, itu pertanyaannya, bisakah menghasilkan varietas yang baru? Ya, mungkin ada hubungannya dengan pertanyaannya tadi temannya di sini. Ya, pertanyaan yang bagus. Pada kesempatan ini nanti kita kaji itu ya. Pertanyaan-pertanyaannya itu nanti kita temukan jawabannya pada kegiatan hari ini. Iya. Ini Ibu mungkin tambahkan kalau tidak ada yang disebutkan ini bisa merangkum. Ini identifikasi masalah kita. Sisanya mungkin nanti kita gabungkan dengan pertanyaannya temannya. Iya. Bagaimana hasil persilangan antara varietas bunga mawar yang berbeda warna? Saya kira tadi sudah mewakili pertanyaannya ya. Iya. Ternyata pertanyaannya bagus. Jika bunga mawar merah disilangkan dengan mawar putih, bagaimana keturunannya? Tadi ada yang sudah menemukan contoh langsung di lapangan, katanya dia menyilangkan merah dan putih, kok hasilnya merah? Putihnya kemana ya? Kenapa tidak ada putih? Nah, bagaimana hasil persilangan mawar merah dan mawar putih jika bersifat intermediate? Ya mungkin sampai di sini belum paham yang mana dimaksud dengan intermediate. Oke? Baiklah Nanda, untuk untuk mengkaji masalah-masalah tersebut di atas, Ibu punya LKPD ya. Jadi alhamdulillah saya lihat seperti pertemuan minggu lalu, saya lihat selalu rapi mengatur mejanya, ada nama-nama kelompok. Baiklah, saya cek dulu kelompok 1 yang mana? Oh iya, hadir semua ya. Ya, sudah ada nama kelompok 2, 3. Alhamdulillah 4. Alhamdulillah hadir. Nah, ini ada LKPD untuk membimbing kita memecahkan masalah tadi ya. Silakan dibagi-bagi. Ini ada 3 lembar, silakan. Silakan. Silakan diamati LKPD-nya. Oke, silakan. Iya, silakan. Diamati dulu LKPD-nya, bisa saling berembuk, mengerjakan, membimbing kita untuk menemukan tadi, memecahkan tadi masalah tersebut. Ya, silakan diperhatikan. Pada nomor 1, kita perlu dulu melakukan pencarian informasi ya. Iya, silakan dicari tahu dulu itu adalah istilah-istilah tadi ya. Ada parental, filial, gamet, alel, genotip sampai intermediate. Ya, coba diperhatikan Anda kalau sudah ditemukan. Sudah semua? Sudah. Semangat yuk. Sudah semua? Sudah. Ya. Nah, pewarisan sifat ini sebenarnya dikemukakan pertama kali oleh siapa? Wah, Mendel. Berarti sudah belajar di rumah ya. Sudah tahu Bapak Mendel ya? Sudah Mendel. Siapa namanya? Gregor Johann Mendel. Iya, betul sekali. Kelompok 2. Gregor Johann Mendel pada abad ke-19 ya. Dia melakukan percobaan persilangan pada tanaman kacang ercis. Iya. Ya, silakan perhatian ke depan. Mendel ini menyilangkan tanaman kacang ercis. Ya, jadi tanaman yang pertama kali disilangkan adalah tanaman kacang ercis, tinggi dengan pendek. Ya, kenapa kacang ercis dipakai? Ya, karena mempunyai beberapa sifat ya. Ya, ini ada beberapa sifat. Masalah panjang batang, letak bunga, bentuk polong, warna polong bagaimana, warna bunga, bentuk biji dan warna biji ya. Ini ada gambar di tabel, ini dikemukakan oleh Gregor Johann Mendel. Iya. Ya, kita kenali dulu istilah-istilah berikut ini. Ya, saya coba angkat tangan. Siapa yang mau jawab satu-satu? Parental atau induk? Betul?
Induk apa? Ya. Organisme yang menjadi induk atau orang tua yang melakukan perkawinan sehingga menghasilkan keturunan atau filial. Ya, itu ditambahkan lagi, ditambahkan oleh temannya. Resesif. Ya, silakan. Kalau resesif adalah suatu perkawinan di mana sifat resesif ini dapat digalakkan untuk sifat pasangannya. Iya, berarti ditutupi ya. Nah, kalau disimbolkan, ya dominan yang disimbolkan dengan huruf besar. Kalau resesif, huruf kecil. Jika M besar dominan, maka yang resesif adalah M kecil. Oke. Intermediate. Intermediate merupakan sifat hasil perpaduan dari sifat kedua itu. Iya, jadi tolong direkam-rekam sedikit tadi yang dijawab temannya ya, karena kita akan ketemu nanti istilah-istilah tersebut pada materi selanjutnya ya. Iya. Jadi saya kasih pengantar sedikit masalah tadi Mendel ya, sudah ditemukan Mendel. Untuk hari ini adalah hukum satu Mendel ya, hukum satu Mendel. Sebelum itu tahu dulu bagaimana cara menentukan gamet. Ya, cara menentukan gamet ada juga di LKPD nomor 2 ya. Ya, itu ada rumusnya adalah menggunakan rumus 2N ya, 2 dipangkatkan N. Iya, 2 pangkat N. Nah, cara menghitungnya adalah seberapapun panjangnya akan gampang ditemukan dengan rumus tersebut. Betul sekali. Coba kalau memang sudah mengerti rumus, coba diisi dulu itu, dikerjakan dulu. Jumlah gamet dari genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, berapakah jumlah gametnya? 2 pangkat 3. Kenapa 3? Karena alel heterozigotnya adalah ada 3. Kita masuk hari ini adalah hukum satu Mendel. Iya. Ada yang mengetahui apa bunyinya? Oke, Adit. Silakan. Satu Mendel itu setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Bagus sekali. Terima kasih kelompok 1 dengan kelompok 3. Ya. Jawabannya sama. Tinggal tadi kurang kata bebasnya. Ya, iya, tapi bagus sekali. Terima kasih Nanda. Iya, pada waktu pembentukan gamet atau gametogenesis, gen-gen yang sealel berpisah secara bebas. Nah, bagaimanakah caranya kita mau melihat hukum satu Mendel ini? Hukum satu Mendel ini sangat mudah diketahui, dipelajari melalui persilangan monohibrid. Tadi disampaikan sama Ella. Katanya monohibrid itu persilangan berapa sifat beda? 1 sifat beda. Untuk mengetahui persilangan 1 sifat beda, di depan ini Ibu sudah menyiapkan beberapa perangkat ya. Sudah pernah melihat kancing? Kancing baju. Kalau itu kancing baju, ini kancing genetika. Iya, ini kancing genetika. Ini sangat mudah kita lakukan permainan untuk mengetahui persilangan 1 sifat beda. Pada kancing genetika ini ada beberapa warna ya, ada beberapa warna. Namun pada hari ini kita cuma menggunakan diasumsikan kita mau menyilangkan tadi bunga mawar tersebut ya, untuk menjawab pertanyaannya tadi beberapa teman yang di kelas juga bertanya ya. Nah, persilangan bunga mawar merah dengan mawar putih. Makanya saya cuma memilih kancing merah dengan kancing putih. Iya. Nah, pada LKPD Ananda di situ ada petunjuk cara penggunaan. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Saya akan perhatikan kerjasamanya nanti. Yang tidak bekerja sama dengan temannya akan disuruh nanti menjelaskan di atas. Ya. Kemudian yang paling cepat mengerjakan persilangan ini nanti saya janji akan mendapatkan hadiah. Ya, silakan dibagi-bagi. Bisa bantu Ibu untuk mendistribusikan ke belakang. Kasih merah putih. Jika ada pertanyaan Anda mengenai penuntun praktikumnya, boleh ditanyakan ya. Iya. Dibaca dulu penunjuknya nak, baru ditindaki ya. Oke, silakan. Hati-hati kancing genetika ini terkadang melukai ya. Hati-hati dalam bekerja. Hati-hati dalam bekerja nak, karena kadang melukai ya.
lagi mengaduk, ya bantu temannya untuk mengelompokkan pasangan kancing tersebut. Bagi kelompok yang sudah melakukan pengerjaan kancing genetikanya, bisa beralih ke lembar kedua dari LKPD ya, dikerja. Selesai. Wah, yang di belakang nih cepat nih, kelompok 3. Jadi yang kalau kancing merah ketemu merah berarti adalah mawar merah ya. Nah, mawar merah yang bersifat homozigot dominan ini ya. Yang heterozigot yang mana? Yang merah putih. Ya. Homozigot resesif? Yang putih-putih. Oke. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Oke, waktu selesai. Kelompok 2 siap? Oke, siap. Silakan naik di atas. Siapa perwakilannya? Andi Ikhlas. Iya, silakan naik di atas. Iya, mana tadi spidolnya nak ini? Silakan dipilih di yang paling bagus. Oke. Iya. Persilangan yang kita buat hari ini adalah 2 parental ya, persilangan pertama dengan persilangan kedua ya. Iya. Jadi berdasarkan petunjuk penuntunnya tadi, persilangan pertama adalah menyilangkan yang dominan dengan yang resesif ya. Ya. Itu perkawinan pertama. Ya, kelompok 3, diperhatikan temannya ke depan. Atau ada yang dikoreksi mungkin? Sama? Ya. Oke, silakan dijelaskan Andi Ikhlas sedikit. Hasilnya saja ya, cukup hasilnya. Pertama dari persilangan pertama dari parental 1 merah dan parental putih menghasilkan 100% warna merah dengan genotip M besar M kecil. Iya, 100%. Oke. Dan di persilangan kedua di parental 2 berwarna merah dan berwarna merah, di mana merah dominan sehingga menghasilkan filial M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil, di mana jumlah M besar itu 1, M besar, M kecil 2, dan M kecil, M kecil 1. Di sini diperbandingkan genotip itu 1 banding 2 banding 1. Di perbandingan genotipnya merah dan putih, di mana merah 3 dan putih 1. Merah di sini memiliki perbandingan 3 karena di mana di soal sifat dari warna merah itu lebih dominan terhadap sifat warna putih. Oke. Jadi sifat M besar lebih dominan daripada M kecil. Oke. Bagaimana dengan kelompok lain? Nah, bagaimana dengan hasil kancing genetikanya? Apakah jumlah perbandingannya itu sesuai? Sesuai. Berarti kancing merah-merahnya berapa? 25. Ada jawaban lain 25 semua? 24 saya, Bu. Ada yang dapat 24. Nah, kalau 24 didapat merahnya berarti mungkin berlebih, yang merah putihnya berlebih. Iya, jika diskalakan tetap berapa perbandingannya? 1, 2, 1. Oke. Baiklah, terima kasih banyak Andi Ikhlas dari kelompok 2. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Iya. Nah, kita jawab pertanyaan yang di bawah ya. Iya, kita jawab, ini ada pertanyaan. Yang nomor 1, 2, 3 tadi sudah dijelaskan temannya di atas. Nah, sekarang jika persilangan ini tadi pertanyaan Andi Ikhlas juga sebenarnya tadi pertama kali ya. Nah, jika merah putih disilangkan berarti dia hasilnya tadi sudah ketemu ya. Berarti jika pertanyaannya tadi Andi Ikhlas semula bahwa merah disilangkan putih menghasilkan merah, berarti beginilah perbandingan genotipnya seperti ini. Iya. Nah, sekarang tadi ada muncul pertanyaan lain. Bagaimana jika muncul warna lain ya? Bagaimana jika dia tidak bersifat dominan ya, jadi atau bersifat intermediate. Nah, kita kerjakan nomor berikutnya. Ada yang mau menulis persilangannya? Persilangannya bagaimana jika dia bersifat intermediate? Oke?
Ayo siapa? Oke, Baso mau kelompok 1 silakan. Kelompok 1 ya. Kayaknya tahu semua, cuma malu-malu. Iya, malu-malu. Sabar, sebentar dibagi hadiahnya. Sabar, diselesaikan dulu ya. Oke, sekarang ini perbandingan genotipnya. Tetap 121. Sekarang, jika dia bersifat intermediate, berapa perbandingan fenotipnya? Fenotip berarti ini merah. Kemudian jika dia tidak mendominasi berarti muncul warna apa? Warna baru, warna apa? Pink katanya, pink, merah muda. Oke, merah, pink atau merah muda dengan putih. Oke. Perbandingan 1, 2, 1. Tidak sama dengan yang di sebelah ya. Tidak sama ya. Nah, ini kalau dia bersifat dominan penuh ya. Kalau ini bersifat intermediate. Oke, terima kasih banyak Nanda semua. Yeah. Mau tepuk tangan lagi. Ada pertanyaan? Apakah terjawab masalah kita tadi yang semula? Terjawab ya? Iya, jadi ini adalah berdasarkan hukum 1 Mendel. Ulangi kembali bahwa pada saat pembentukan gamet, alel-alel, gen-gen yang sealel berpisah secara bebas. Nah, pada kancing genetika itu, Nanda tadi mengatupkan kancing genetika tersebut, ada yang bertombol, ada yang berlubang. Iya, yang berlubang itu adalah betina, yang bertombol adalah jantannya. Iya. Pada saat pembentukan gamet ini alelnya terpisah secara bebas, ya terpisah kembali untuk berkumpul dengan jika terjadi fertilisasi ya, iya gamet jantan dengan gamet betina sehingga menghasilkan keturunan atau filial ya, iya. Ibu tambahkan sedikit, ya pewarisan sifat menurut hukum 1 Mendel ini adalah kelihatan nak, oke kelihatan ya, bisa dibaca di atas. Gen yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat terdapat secara berpasangan ya. Yang berasal dari induk jantan dan induk betina. Iya. Jantan tadi yang bertombol, yang berlubang itu betina ya. Gen akan terpisah satu sama lain selama pembentukan sel kelamin atau gamet atau pasangan gen yang sealel saling berpisah. Inilah dikenal dengan segregasi. Pemisahan secara bebas. Oke. Pemisahan ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Oke. Jadi dalam setiap gamet hanya terdapat 1 set kromosom. Setelah terjadi fertilisasi, maka keturunan yang dihasilkan menghasilkan 2 set kromosom. Ini contoh yang kita ambil ini adalah persilangan monohibrid ya, persilangan 1 sifat beda. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Saya mau kelompok 4, silakan diberikan kesimpulan menurut pengamatannya. Oke. Wah, masih siap-siap dia meramu jawaban. Oke, kelompok 3, boleh dibantu. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Masih diramu juga? Kalau nggak bisa menyimpulkan berarti kegiatan diulangi lagi nih. Nah, ayo siapa? Jangan malu-malu. Oke, silakan kelompok 1 lagi. Oke. Pada persilangan ini pada persilangan pertama itu didapatkan filial atau keturunannya itu 100% sesuai dengan induknya. Kemudian pada persilangan kedua yang dihasilkan pada dari filial pertama itu disilangkan kembali pada persilangan kedua itu mendapatkan perbandingan fenotip itu 1:2:1 dengan perbandingan fenotipnya itu 3:1. Kemudian pada persilangan Intermediate itu didapatkan perbandingan 1:2:1 pada perbandingan genotipnya. ya, fenotipnya apakah sama? Perbandingan fenotipnya itu didapatkan perbandingan 1:2:1 berbeda dengan pada
turunan kedua. Dominasi penuh. Iya, ini dominasi penuh. Ada mau nambahkan? Kelompok 2? Iya, silakan. Dalam pewarisan sifat itu ada yang dibilang dominan, sifat dominan dan sifat resesif, di mana sifat dominan itu akan menutupi sifat resesif. Iya. Tetapi ada juga di persilangan di mana dominan dan tidak ada sifat dominan dan tidak ada sifat resesif, dan di mana peristiwa itu Disebut peristiwa intermediate. Wah, bagus sekali menyimpulkan dengan kata-kata sendiri ya. Iya. Iya. Saya kira apa yang disampaikan temannya cukup mewakili perasaan kesimpulan kita hari ini. Iya, sebelum saya tutup kegiatan hari ini, Nanda, Ibu mau nanya nih, pada kegiatan mana kita pada hari ini, kesempatan hari ini adalah yang menurut Nanda yang paling disukai? Kelompok 2 sukanya tadi bagian mana yang enak yang disukai? menghilangkan. Pada saat menyilangkan katanya di atas. Ya, kelompok 3 mungkin apa yang disenangi? Wah, kelompok 3 ini suka main ya. Ya, suka main, berarti dia suka memasang kancing. Kelompok 4 yang mana yang kegiatan apa yang Anda sukai? Ya, masang kancing juga. Wah, berarti 3 dan 4 ini suka game ya. Ya, nanti lain kali Ibu kasih permainan ya. Kelompok 1 suka di bagian mana? Suka penyilangan. Ya, kelompok 1 dengan 2 ini mungkin karakternya suka senang sekali mengkomunikasikan ya sesuatu. Sementara kelompok 3 dan 4 saya lihat karakternya ya suka play ya, play game, main. Oke, semuanya yang penting materi yang kita terima hari ini diterima dengan baik ya. Ya, baiklah, seperti janji Ibu tadi yang pagi tadi dari awal itu ada reward untuk Ananda. Kelompok tercepat. Kelompok tercepat tadi yang mengerjakan adalah kelompok 3. Yang lain akan mendapatkan hadiah pada kesempatan berikutnya ya. Iya, jangan dilihat lagi apa ya. Ini ada coklatnya dibagi-bagi. Ya, silakan dibagi-bagi. Iya. Yang lain jangan berkecil hati. Kalau tidak dapat coklat mungkin nilainya bagus, ya. Iya. Baiklah Nanda, untuk mengetes ingatannya pada hari ini adalah ini tadi sudah disampaikan ya, hasil persilangan monohibrid. Saya ulangi kembali 121, kemudian kalau intermediate ya tetap 121 dengan ada muncul fenotip yang berbeda ya, ada merah muda. Seperti kebiasaan Ibu adalah ada quote of the day. Jika tak mampu menjadi bibit unggul, maka jadilah salah satunya. Iya, menemukan, tidak mampu menemukan. Oke. Ya, saya cek lagi kemampuannya hari ini. Silakan disiapkan kertas lembar, tulis nama, dikerjakan evaluasi. Ya, siapkan kertas lembar. Oke, silakan dilihat. Langsung jawab ya. Langsung jawab. Jangan nyontek. Jangan nyontek. Jangan nyontek, langsung jawab. Nomor 1. Oke. Nomor 2. Nomor 2 dikerjakan. Nomor 1 masih mau dilihat? Oke. Lanjut nomor 2.
Dilarang nyontek. Ini ada kacang gen B besar, biji bulat, dominan terhadap biji kisut. Yang ditanyakan adalah genotip parentalnya, ya, genotip induknya, ya. Iya, genotip induknya. Oke, siap. Nomor 3. Individu dengan genotip di atas ada berapa macam gamet? Yuk. Dilarang kerjasama. Silakan diingat-ingat tadi pertanyaannya. Ya, 2 pangkat berapa? Dua pangkat titik-titik. Oke, lanjut. Nomor 4. Mawar merah muda disilangkan dengan putih. Fenotip anaknya merah muda. Jika merah muda di heterosigot, disilangkan sesamanya. Kemungkinannya adalah merah muda heterosigot disilangkan dengan sesamanya. Lanjut. Nomor 5. Kucing berambut hitam disilangkan dengan kucing berambut putih, semua keturunannya berambut kelabu. Jika kucing kelabu disilangkan sesamanya, kemungkinan keturunannya yang berambut hitam adalah, ya. Selesai. Angkat tangan. Menyerah. Semoga dapat 100 ya. Ya. Iya. Baiklah Anandaku sekalian yang saya cintai, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Insya Allah minggu depan ya. Minggu depan ada pertemuan kita berikutnya adalah mengenai kelanjutan daripada hukum 1 Mendel. Berarti hukum 2 Mendel. Ya, itu insya Allah pada pertemuan itu. Silakan dibaca-baca memang bukunya dari rumah ya, untuk lebih mendalami hukum kedua Mendel. Ya, kalau sudah hukum 1 Mendel tadi sudah ditahu bahwa dia persilangan mono hibrid. Berarti kalau hukum 2 Mendel bisa dilihat dari persilangan dihibrid atau 2 sifat beda. Iya, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, saya minta tolong lagi 1 orang, biasanya laki-laki yang berdoa, perempuan lagi. Saya mau Rabiatul memimpin doa temannya. Iya, silakan. Terima kasih Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.